apa kabar? Welcome to Warung Ngopi. Sehat ya? Sehat. Boleh dong ya kita berdua izin ya. Sama Uli mungkin juga terserah lah ya. Kita bukan masker ya. Kita sehat kok. Ya, saya sehat. Narasumber di sebelah saya ini juga sehat. Jasmani rohani. Oke, malam hari ini kita kembali lagi ke Ngobrol Pintar bareng Tuhan sama Karen, ngopi bareng Tuhan sama Karen. Ya, kalau misalnya memang ada malaikat, saya taruh kopi di sini, kita bisa ngopi sama-sama. Oke, apa kabar? Baik. Oke, di depan sana ada teman-teman, ada banyak orang-orang yang pengen tahu siapa sih kamu. Bisa perkenalkan diri kamu, mungkin status kamu sudah menikah atau belum, punya anak berapa? Itu panjang banget. Oke, ya udah. Silakan. Nama saya Karen, usia saya 16 tahun. Sekolah di mana? Sekolah di 11 Maret. Saya ikut podcast Ngopi Bareng Tuhan ya. Ngopi bareng. Kamu kelas berapa? 11. Kelas 11, berarti kalau hitungannya itu 1 SMA apa 2 SMA? 2 SMA. 2 SMA. Oke. Ya, namanya Karen. Orang tua papa dari mana aslinya? Nias. Mama Batak. Ya, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama Karen. Kasemi mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Karen. Lebih kepada Karen ini udah usia 16 tahun, tapi Kasemi percaya kamu punya tujuan hidup ke depan. Amin. Nah, boleh tahu nggak tujuan hidupnya Karen itu ke depan apa? Apa yang Karen mau buat ke depan? Masa anak muda nggak punya sih mimpi-mimpi gitu kan? Impian, nggak usah mimpi. Kalau mimpi itu jadi kalau lagi capek, mimpi sama impian beda. Ya, mimpi itu waktu lagi capek bisa mungkin, aduh, cuma mimpi. Tapi kalau impian itu kita punya apa sih yang saya mau capai di luar, di depan sana, hidup saya di usia 20, 21, 30 apa sih? Ayo coba saya pengen tahu. Apa ya, kedepannya mau lebih dekat aja sih sama Tuhan. Lebih Kan dekat. sekarang kayak udah jauh gitu kan. Tunggu. Kamu ini udah langsung saya belum gali sampai ke situ, tapi kamu sepertinya sudah pengen buru-buru, pengen dalam gitu. Kenapa mesti tiba-tiba kamu sepertinya ngomong jauh dari Tuhan, padahal kita satu gereja. Ya, seringkali Kasemi ngelihat kamu ada, ya memang kadang kalanya sih banyak nggak adanya juga ya kan, tapi Kasemi seringkali ada kok melihat kamu ada sama papa sama mama. Sempat berhenti. Memang sih itu lama, pernah Kasemi waktu Kasemi lihat kok cuma mama aja, kadang mama sendiri, papa nggak ada, mama sendiri, sebenarnya mama sendiri terus. Itu kemana kamu? Jauhnya gimana nih, jauhnya dari Tuhan itu bagaimana? Nggak bisa kalau cerita-cerita gini. Udah, maksudnya gini, kalaupun memang kamu jauh dari Tuhan, Kasemi akan giring ya. Ya. Dari kapan kamu bisa jauh dari Tuhan? Karena siapa? Karena apa? Sosmed sih. Saya dengar dongeng-dongeng gitu, kayak saya dengar cerita orang sampai saya nggak sadar. Di situ saya sempat nggak percaya sama Yesus. Berat. Nah udah, tunggu dulu, napas dulu. Baru mulai udah nangis. Tunggu dulu Karen. Kasemi akan step by step akan menggiring kamu sampai memang akhirnya kamu akan tahu tujuan akhir kamu itu nanti bagaimana. Ya, tahan dulu hati kamu. Jadi Kasemi mau kenapa kamu bisa dalam di sosial media? Kenapa kamu sepertinya bisa seperti itu? Boleh bilang terikat sama sosmed. Aku sih tipe orang yang kayak dengerin orang gitu. Suka denger orang. Kadang suka nggak sadar kalau aku tuh lagi dengerin dia tuh sampai nggak sadar gitu, kayak sampai diikutin kata-kata itu. Jadi ngikutin jalan orang misalnya gitu. Kayak nggak berani ngambil keputusan sendiri, jadi tuh berani denger dari orang. Jadi oh begini, udah ikutin kata orang itu, ikutin. Satu orang, dua orang, banyak orang.
banyak orang kayak misalnya apa Jadi ya, misalnya nih Kak Semi suruh, Karen kamu jalan ke kiri dong. Oke, kamu jalan ke kiri. Terus tiba-tiba ketemu sama Uli di sini. Sini Uli, tampang lu kelihatan. Ketemu Uli. Karen kamu ke kanan dong, kamu ikut ke kanan. jadi itu kayak misalnya kayak oh ini salah, jadi jawaban lu ini oke. Jadi jawaban saya itu yang dikasih tahu orang, nggak Waduh. percaya sama diri sendiri gitu. Bahaya juga ya kamu kayak begitu. Cuman sejak kapan kamu bisa terpengaruh seperti itu? Apa ya, Dari kapan? Dari dari kapan? pas berhenti Berapa tahun lalu? Kamu kan sekarang udah 16. Terus kamu udah sudah lama ya. 12? Usia 12 kamu sudah Pas aku tuh ikut-ikutan orang itu pas yang berhenti ikut kayak Yuji, remaja-remaja gitu. Dari kapan tuh? Pas Dari kapan? kelas 9 itu SMP kelas kapan 3. SMP Ya. kelas 3 berarti segitu udah 2 tahun. Hmm. 2, 3, Tapi kan dia masih gereja-gereja. Mau 3 tahun. Jadi sebelum masuk pandemi ya, sebelum masuk Covid, justru kamu sudah terikat di sosmed dan memang sudah mulai nggak aktif di kegiatan-kegiatan Iya. kepemudaan gereja. Pelayanan juga. Ya, semenjak memang sudah nggak ada tambolin segala macam ya, justru kamu malah stuck di situ, malah kamu menyibukkan diri dengan sosial media, kamu terikat di situ. Wow, sosial media bagus tapi ternyata juga Bikin orang terpengaruh gitu. Kayak tergantung orang juga sih. Dia Boleh tahu nggak usah ngomong channelnya apa ya, apa segala macamnya. Pertama kamu terpengaruh itu waktu kamu lihat apa, nonton apa kayak? Aku nonton di TikTok. Nah, namanya disebut apa enggak? Nggak usah. TikTok mengenai apa? Kayak sama podcast juga. Emang ada TikTok Ada, podcast? cuman kayak dari YouTube dipotong gitu, dimasukin ke TikTok gitu. Potongan 1 potongan menit, berarti. 1 menit. Ya 1 menit, ada yang 3 menit bisa di TikTok. Kamu dalam 1 menit, 3 menit itu bisa terpengaruh. Bisa. Karena Dia pria, iya, dia memang jago mempengaruhi orang, ataukah memang dia di public figure kah, atau memang dia motivator kah? Bukan motivator, arahnya kepada yang benar nggak? Kamu ikut waktu itu? enggak. Contohnya gimana kalau? Jadi tuh dia bilang di situ apa ya? Gua percaya Tuhan, Tuhan itu satu, tapi nggak percaya agama. Gitu. Memang saya juga nggak percaya agama. Kenapa? Karena agama tidak membawa orang masuk dalam sorga. Dan negara ini bukan negara agama. Iya. Perhatikan baik ya. Agama itu tidak menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan seseorang adalah keyakinannya dia. Dia cinta kepada Tuhannya. Karena kita kan sekarang orang-orang yang memang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu kamu percaya jalan lurus itu jadi jatahnya kamu. Ya. Saya percaya. Saya nggak janjian nih. Kami juga sekalian mau giring Karen. Saya nggak janjian ketemu sama Karen di neraka. Nggak mau saya. Iya. Saya mau janjian sama Karen ketemu di surga. Mau dong? Mau lah. Ya iya. Itu berupa keyakinan kita kepada satu sosok yang hebat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu itu sampai memang kamu menomor-tigakan Tuhan di belakang, itu kan pasti udah nomor 2, nomor 3, bahkan mungkin sudah ada di belakang sampai kamu bisa terpengaruh sama ucapan itu kan bukan hal yang sepele kan? Ya kan? Anak seusia kamu loh. Umur 14, 15, 16 kamu bisa terpengaruh dan kamu bisa menomor yang sebenarnya kamu justru hidup harus ada di dalam lingkungan yang benar, komunitas yang benar. Tapi kenapa bisa sampai tertarik begitu? Nggak tahu sih, kayak tiba-tiba aja gitu. Kayak Dia bilang gimana tadi, coba lanjutkan. dia bilang gua percaya, gua nggak percaya Kan?
gue nggak percaya ada agama tapi percaya ada Tuhan. Tuhan itu satu gitu. Terus ditanya kayak, lah terus nanti anak lu gimana gitu? Ya anak gue mau apa aja, mau dia masuk Buddha kayak apa, karena semua agama itu diajarin baik ya. Kayak oh bener juga. Jadi itu yang dibikin saya, oh iya kalau emang Tuhan itu satu, kenapa Tuhan gak bikin satu agama gitu? Jadi kayak pepecahan di dunia gitu. Begitu. Jadi itu mentok banget gitu Terus itu kamu pikirin. Pikirin terus. Nah, lalu hanya orang ini aja yang kamu dengar ataukah ada orang yang lain? Itu Jadi aja. koneksi-koneksi orang yang lain gitu yang bisa mempengaruhi ini kamu. Itu aja sih. Dia aja. Langsung kecuci semua. Ih, ngeri kali. Itu mulai kayak udah gak deket sama Tuhan itu pas COVID yang awal-awal itu. Februari, Maret Jadi kan mulai dari 2020. situ kan. Ya. Ikut ibadah di rumah juga enggak. Itu pun dipaksa-paksa. Kalau nggak tunggu diomelin dulu kayak ayo gitu. Tunggu digituin dulu. Kalau nggak dipaksa nggak mau. Jadi tuh ikut-ikut terpaksa gitu. Udahlah ikut-ikut aja. Terus kadang nih kan nggak gereja. Jadi tuh nanti sampai rumah mama tuh kayak kekubat banding-banding sama orang. Jadi tuh kayak cari kesibukan ikut gereja sama teman, tapi itu kayak ikut-ikut aja. Jadi bukan kesadaran sendiri kamu mau ikut untuk cari Tuhan, ibadah. Bukan. Percaya lagi sama Tuhan itu kayak baru-baru sih. Datang banyak masalah. Jadi maksudnya itu ada Iya masalah. kayak banyak masalah terus kayak Tapi udah sekitar 2 tahun baru. enggak 2 tahun itu. Enggak, maksudnya banyak masalah baru belakangan ini kali. Ya kan? Terus itu yang membuat kamu kembali kepada Tuhan. Iya. Iya. Pas cerita sama teman sih. Siapa teman? Anak Tuhan juga? Iya. Kayak cerita-cerita kok gue gini ya, hidup gue kok gini ya gitu. Terus ada mungkin lu nggak deket sama Tuhan gitu. Terus cerita-cerita banyak lah. Dia anak mana? Hah? Anak Kelapa Gading. gereja di mana? Di Kelapa Gading. Dia memang setia sama Tuhan, dia ada di dalam rumah Tuhan, di gereja juga, dia aktif. Cuman kayak aku nggak ceritain tentang masalah aku begini, kayak cerita-cerita doang kan. Lalu bisa dalam ngobrol sama dia bagaimana? Kayak ngomong kok gue begini asa gitu-gitu, terus kayak makanya banyakin berdoa gitu. Itu tuh kesentuh. Mulai emang pas nggak percaya sama Tuhan sih banyak teguran. Cuman ya sekarang karena memang kamu ada di kita, kasihnya justru mau gali lebih dalam. Kok dalam waktu 1 tahun lebih setelah kamu mendengarkan TikTok itu, apa sih rasanya memang sepertinya tidak ada, nggak ada Tuhan, itu gimana sih rasanya? Kasemi sekarang udah 45 tahun. Kasemi waktu sekali Kasemi itu melupakan Tuhan, waktu Kasemi pernah Kasemi itu pernah. Kenapa Kasemi lebih senang masuk ke dunia anak-anak muda? Jadi kalau kalian anak-anak muda yang memang sepertinya pacaran dengan orang yang tidak seiman, Kasemi tahu rasanya bagaimana. Dan boleh Kasemi bilang sorry aja, itu orang goblok. Ya, orang tolol. Karena kenapa Kasemi berani bilang gitu? Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah punya Tuhan. Kita justru keluar dari Tuhan. Kasemi 3 tahun loh. Kasemi pernah mau pergi dari Tuhan, tinggalkan orang tua, berangkat ke Bali, hapus identitas, dan justru itulah masa-masa kekelaman. Nah itu, apakah rasanya sama dengan waktu kamu meninggalkan Tuhan? Gimana ya? Bingung jawab. Iya, memang kalau nggak ada Tuhan justru bingung. Cuman apakah waktu kamu terpengaruh dengan kata-kata orang tersebut, kamu enjoy jalanin hidup? Nikmat nggak jalanin hidup? Resah nggak? Iya. Gelisah, resah dan gelisah. Resah, gelisah, nggak ada pegangan, bawaannya mau marah terus. Iya, benar. Jadi tuh kalau mama suka pulang gereja sebenarnya saya lawan gitu. Pansi gitu. Yaudah kalau mau anaknya dia aja gitu. Ngapain saya?
menawarkan kenikmatan sesaat. Puji Tuhan, rasanya cuma puji Tuhan kamu bisa kembali ke jalan yang benar. Kamu sekarang lihat, jujur Kasimi sering melihat waktu kamu naik motor, kamu ada di motor itu ada teman yang suka duduk apa segala macam. Kasimi nggak tahu deh, pokoknya Tuhan itu Karen justru rumah dekat, kenapa dia nggak datang ke rumah Tuhan? Memang kita rumah Tuhan ini sederhana lah, tapi di sini banyak orang dimenangkan, termasuk kamu. Sekarang kamu ada nih, Kasimi nggak berusaha untuk marahin kamu ya. Enggak. Ini kita tukar pikiran kita, kamu bersaksi, kamu sudah bersaksi loh. Kamu justru sekarang ini sudah mulai dekat sama Tuhan. Jangan cuman sudah mulai lagi terus nanti sudah mulai giliran sudah mulai nanti sudah mulai jauh lagi. Sudah mulai dekat nanti sudah mulai jangan. Kamu sudah ada di dalam satu komunitas yang tepat, Karen. Ya. Biarpun mungkin kamu ngomong sama Yobel, ngomong sama Kak Uli, ngomong sama siapa. Ya. Biarpun mungkin mereka suka mempengaruhi, kadang suka kesel juga sama Uli. Ya. Suka mempengaruhi, tapi paling enggak ujung-ujungnya adalah kita kembali lagi sama Tuhan. Kita kembali sama Tuhan. Karena kalau kamu di luar, kamu siapa yang ngarahin? Nggak ada yang mengarahkan kamu di luar sana tuh, nggak ada, sudah pasti. Ya. Dan Kasimi juga menerawang, bukan menerawang. Kamu kenapa nggak kayak kurang pede gitu? Nggak tahu. Hah? Dari dulu nggak pede gitu. Kenapa? Nggak tahu sih, insecure. Gak usah ngeliatin dia. Insecure. Yang pertama sih insecure, terus kayak Insecure-nya gimana? gimana ya? Apa yang bikin kamu insecure itu apa sih? Karena apa? Karena kamu punya ini di rumah kah? Masalah keluarga? Insecure itu kayak dari sendiri, nggak bisa ini love myself gitu. Myself kayak gimana ya? Kayak udah rencanain gitu, sering bilang ke mama kayak ini nggak muka kan nggak simetris ya, kayak nggak pede pakai kamera belakang, nggak pernah mau gitu. Mau juga maunya pakai masker gitu. Iya. Saya juga jidatnya jenung begini. Pede-pede aja. Gimana gua ya? Dia dibilang dia nggak simetris, nah gua jidat nih. Tuh, bah, palanya udah kayak gitu. Udah diam kau. Puas ini sebelum ini terus Kayak mata minus juga sih, nggak pede juga. Jadi tuh kayak udah rencanain, jadi tuh sering bilang ke mama tuh kayak, "Ma, nanti umur segini kalau udah kerja mau lasik mata." Jadi mama sering bilang, biar aja buta sini, mama lasik sendiri. bukan dilasik, mama ini dilas. Lasik katanya bakal. Terus kayak udah rencanain pokoknya kayak gimana ya, mau operasi gitu nanti kalau udah kerja. Kayak sampai bilang cerita ke teman, semua kayak gimana ya, nanti gue gede mau operasi gitu, kayak biar mau kayak simetris gimana gitu. Terus nggak mau pakai kacamata lagi, pasti kayak ngerasa banyak kekurangan sih gitu. Ya. Tapi kalau ada temen yang insecure, kasih tahu, aku kasih tau kayak lu nggak bersyukur gitu-gitu, tapi nggak sadar diri. Yang biasa gitu sih. Yang biasa gitu kalau kita punya teman rada botak, wah lu botak ya, padahal kita juga botak. Keren. Tapi boleh tahu gak kamu sayang papa mama gak? Sayang. Biarpun mungkin nyebelin ya. Tapi malu bilangnya. Iya, memang semua anak kayak begitu. Semua anak. Kasimi juga ngomong sama papa, sama mama. Kasimi bilang, papa, mama, saya sayang papa mama. Waktu Kasimi menikah, ingat sekali. Waktu Kasimi mengucapkan janji kepada orang tua bawa ke Afifi, ya. Apa nggak berani tuh melihat Kasimi? Pak, gituin. Aku sayang papa. Kasimi ngomong gitu waktu kan. Jadi dia tahu Kasimi itu sayang. Dan yang kedua, Kasimi ngomong sama
papa waktu Kasmi. Kok Kasmi baru tahu ya? Iya, baru Sisi tahu belakangnya juga. Kasmi ya? Makanya banyak gaul gitu. Masih banyak gaul. Jadi apa yang kamu rasa sebenarnya itu banyak Kasmi rasa. Dan kalau Kasmi tanya tadi, kamu sayang papa mama? Sayang. Semua kamu Kasmi, semua anak juga pasti sayang sama papa mama. Walaupun mungkin papa mama nyebelin. Ya. Termasuk gue juga sebenarnya, gue juga suka. Mungkin David begitu nanti ya. Puas kamu. Mungkin David juga bilang begitu. Papa sih nyebelin. Tapi tidak ada orang yang memang tidak sayang. Tidak ada orang tua yang tidak sayang anak-anak. Pasti akan dibuat apa. Gini loh Karen, yang Kasemi mau petik dari obrolan kita malam ini ya, Kasemi merasa diberkati dan Kasemi mau kamu tetap ada di dalam komunitas ini. Iya. Aktifkan ya. Nanti Kasemi akan dorong mulai tahun depan kembali lagi akan ada pelayan baik tamborin kayak atau apa kayak segala macam, supaya kamu bisa terlibat lagi. Karena Kasemi ingat khotbah Kasemi 2 minggu lalu, Iya, iya. kalian diberkati karena kalian aktif melayani Tuhan. Bukan pelayanan yang jaga kamu, bukan, tapi Tuhan Yesus lah yang jaga kamu. Mungkin kita tidak setia 2 tahun loh, hampir kamu tidak setia sama Tuhan. Jangan 20 tahun kamu nanti tidak setia sama Tuhan. 2 tahun kamu tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia nggak? Setia. Coba jawab, Tuhan setia nggak sama kamu? Setia. Iya. Buktinya setia apa? Jadi kembali lagi ke tempat ini. Kembali ke tempat ini, kembali lagi kepada Tuhan. Apalagi dalam 2 tahun memang kamu sudah melupakan Tuhan misalnya. Apa yang kamu rasa? Biarpun mungkin kosong, apa yang kamu rasa? Apa? Tuhan setia kan? Iya. Tuhan kasih kamu nafas nggak? Iya. Kamu bisa sekolah nggak? Bisa. Bisa makan nggak? Itu 2 tahun kamu hilang dari peredaran, ya. Hampir 2 tahun kamu hilang dari peredaran. Tuhan tetap setia. Jadi, ya, Kasemi cuma mau bilang, Tuhan tidak pernah salah. Iya. Ya. Mm. Tuhan Yesus itu tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, biarpun mungkin kamu melupakan Tuhan. Ya. Sama aja kalau kamu bilang bertanya gitu kan. Kalau Tuhan itu hebat, maunya satu, kenapa kok nggak bikin satu agama aja, ya kan? Mm. Iya, Kasmi juga setuju dengan pertanyaan itu. Tapi Tuhan bikin setiap orang itu punya pilihan. Termasuk di akhir hayat nanti itu ada 2 pilihan. Kamu mau pilih surga, apa mau pilih neraka. Dalam hidup pun sehari-hari begitu. Memilih. Kita mau bangun pagi, ambil kesempatan berdoa, baca firman Tuhan, atau kita mau lanjut tidur dalam waktu yang sebenarnya relatif cuma sedikit lah, setengah jam, ya kan? Ya, kita belain setengah jam untuk tidur daripada kita rela harus bangun lebih pagi, tekuk lutut, baca firman Tuhan, berdoa. Sebenarnya sama aja kan? Cuma beda setengah jam kok. Jadi kita lebih milih tidur. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Saya pengen tahu lagi nih, lebih jauh. Waktu kamu punya masalah apa sih? Sampai memang kamu bisa digiring kembali kepada Tuhan. Banyak. Seperti Banyak apa ya yang menentukan? Yang berkesan yang banget. berkesan. Yang bikin kamu itu bisa kembali sama Tuhan. Ya itu dari teman juga sih. Dia dibilang lu dipilih sama Tuhan, bukan lu yang milih Tuhan. Tapi kenapa lu jauh dari Tuhan gitu, kayak gue dipilih gitu, kayak gue dipilih gitu.
iya kenapa lu jauh dari Tuhan gitu. Tapi nggak ini sih, kayak nggak pernah cerita ke temen kalau jauh dari Tuhan ini, cuman bilang kayak kok begini ya gitu. Padahal dulu pokoknya bahasnya dulu, nggak pernah yang sekarang. Mungkin karena sekarang udah waktu cerita ke teman udah nggak pernah gereja gitu, jadi dibilangnya tuh yang dulu. Padahal dulu gue rajin banget gini gitu. Terus kayak lagian lu dipilih sama Tuhan gitu, kayak lu dipilih sama Tuhan, tapi kenapa lu keluar dari Tuhan gitu, maksudnya jauh dari Tuhan. Jadi memang sekali lagi saya bilang, Yesus tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah pilih kamu. Ya. Dan mulai dari sekarang Kasih cuma titip pesan, biarpun mungkin proses Tuhan menyakitkan. Iya dong. Iya. Ya kan? Mungkin karena di rumah sepertinya, aduh gue nggak nyaman. Saya nggak bilang di rumahmu itu seperti neraka, enggak. Tapi Kasimi mau kamu berusaha bangkitkan hidup kamu, diri kamu untuk percaya sama diri kamu melalui Tuhan. Jadi kamu bergantung harap. Waktu kamu bergantung harap sama Tuhan, kamu pede. Mau muka mencong segala macam. Iya, mau muka nggak simetris, kayak mau kita minus kayak atau apa segala macam, Tuhan tidak pernah salah. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, perkataannya seperti itu. Wah nanti ya kalau aku gede, aku ya mau diginiin, mau dilasik ya mata segala macam. Hey, halo. Ya, itu sih ya boleh. Itu cuma sekedar itu, nanti jadi bonus. Kalau memang harus seperti itu akan jadi bonus. Tapi satu hal, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Termasuk orang-orang difabel, disabilitas. Mereka seperti nggak adil, nggak fair. Kamu harus belajar sama mereka. Kalaupun memang kita sepertinya nggak pede, kamu harus belajar sama mereka. Mereka nggak punya kakak, mereka mungkin mukanya mati sebelah apa segala macam, tapi mereka bisa fight untuk berjuang hidup. Jangan kalah. Kamu tuh belum terlambat, masih 16 tahun. Ya, kalau Tuhan kehendaki hidup kamu mungkin masih 61, bahkan 122. Ya, who knows kan? Ya, kamu masih mau hidup lama kan? Atau mau mati besok? Ayo kita berdoa sama-sama. Mau mati besok. Tapi ya begitu. Kasemi mau kamu titip pesan sama teman-teman yang nonton sekarang, ya, bilang sosmed itu baik. Bagi Kasemi juga suka sosmed kok. Tapi apa yang mungkin kamu ada bahasa, ada kata-kata yang memang bisa menggugah hidup kamu, memberkati mereka. Ayo. Bingung cara ngomongnya. Ngomong aja apa aja. Bingung. Supaya jangan mereka akhirnya jadi seperti kamu. Ini kamu sudah dari awal kamu netesin air mata aja tuh kamu sudah bersaksi. Karena memang kamu sudah jauh dari Tuhan. Apa? Jauh karena sosial media. Sosial media apapun itu bikin kamu jadi nggak percaya sama diri kamu sendiri. Gimana cara ngomongnya ya? Hai kawan-kawan, jangan jadi seperti saya. Enggak gitu juga kali. Ya. Kalau kamu nggak berani, oke, nanti Kasemi akan kemas. Tapi Kasemi kunci. Kalau kamu tidak percaya diri, berarti kamu itu karena memang kita memperduakan Tuhan. Iya dong. Iya. Tapi kalau Tuhan di depan, kamu percaya diri. Sekarang ngomong sama Kasemi sama-sama. Tuhan tidak pernah salah. Ngomong gitu. Ngomong sama saya, ayo. 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi. Tuhan tidak pernah salah. Ngomong sana.
Tuhan tidak pernah salah. Oke. Jadi apapun yang akan terjadi sekarang, yang akan datang, Tuhan tidak pernah salah. Kamu harus peluk Tuhan. Ya. Kasemi nggak peduli subscribe di sini. Kasemi nggak peduli yang like. Tapi kita ada di sini, duduk di sini sekitar setengah jam untuk melayani, bersaksi. Oke, Karen? Oke. Thank you ya. Setia terus ya. Iya. Besok ada ibadah. Oke, teman-teman, sekian ngopinya Kasemi bareng Karen sama Tuhan. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol pintar lagi. Oke? Semoga kalian pasti diberkati dengan apa yang kami sudah bicarakan malam ini. Hari ini. Oke. See you. Dadah dong. Berkati. Bye.